Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Almadina Rahmaniar, SPC MIKOM. Saya seorang dosen dari Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Riset Komunikasi Terapan dengan materi terkait paradigma penelitian komunikasi. Berbicara tentang paradigma penelitian komunikasi, kita harus tahu dulu terkait ragam pengetahuan. Ragam pengetahuan itu terbagi dua. Yang pertama, ada yang tidak perlu digugat kebenarannya dan ada yang perlu digugat kebenarannya. Yang tidak perlu digugat kebenarannya terkait dengan dogma dan juga norma kepercayaan. Yang perlu digugat kebenarannya adalah pengetahuan yang bersifat ilmiah. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk mencapai kebenaran? Yaitu ada dua cara. Yang pertama secara non-ilmiah dan secara ilmiah. Secara non-ilmiah itu terkait dengan wahyu, intuisi, ataupun spekulasi. Sementara dalam ilmiah itu berkaitan dengan riset atau penelitian. Sebelum masuk pada penelitian, kita harus tahu dulu perbedaan antara pengetahuan, ilmu, dan juga penelitian itu sendiri. Pengetahuan adalah hasil panca indera yang didapatkan secara empirik. Jadi apapun yang kita lihat ataupun apapun yang kita rasakan di sekitar kita itu merupakan sebuah pengetahuan. Nah, kemudian ketika itu sudah bisa dibuktikan kebenarannya, maka itu sudah termasuk dalam kategori ilmu. Dan kemudian ilmu ini akan menjadi pedoman ketika kita akan mencapai kebenaran, dan ini disebut sebagai teori. Dan tujuan dari penelitian adalah untuk menguji, membuktikan, dan juga pada akhirnya untuk menemukan teori baru. Sehingga itulah perbedaan dari pengetahuan, ilmu, dan juga penelitian. Masuk dalam pembahasan paradigma, paradigma adalah cara pandang atau pola berpikir kita untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Ini berisi terkait kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai, dan juga perangkat gagasan yang kita miliki. Dan ini tentu saja berbeda dari setiap orang, karena kita mempunyai latar belakang yang berbeda. Dan ini tentu akan mempengaruhi persepsi kita, dan juga mempengaruhi bagaimana kita bertindak dalam situasi-situasi tertentu. Masuk pada paradigma ilmu komunikasi, ini terbagi dalam dua bagian landasan berpikir. Yang pertama yaitu positivistik dan yang kedua adalah post-positivistik. Post-positivistik ini terbagi dalam tiga bagian. Yang pertama adalah konstruktivisme, yang kedua interpretivisme, dan yang ketiga adalah subjektivisme atau kritis. Jika berbicara tentang landasan berpikir positivistik, maka kita akan menemukan pola pikir yang bersifat deduktif atau dari umum ke khusus. Dengan metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dan sifat penelitiannya bersifat objektif. Sementara jika kita berbicara terkait post-positivistik, pola berpikirnya adalah induktif, yaitu dari khusus ke umum. Dan kemudian menggunakan metode penelitian kualitatif dan juga sifat penelitiannya bersifat subjektif atas dasar pemikiran dari peneliti itu sendiri. Setelah itu kita akan masuk pada aksioma atau pandangan dasar perbedaan antara kuantitatif dengan kualitatif. Berdasarkan sifat realitasnya, berdasarkan hubungan peneliti dan yang diteliti, kemudian hubungan variabelnya, kemungkinan generalisasi, dan juga peranan nilai yang terkandung dalam masing-masing metode penelitian. Selanjutnya kita akan membahas terkait aksioma atau pandangan dasar perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama adalah terkait sifat realitasnya. Dalam kuantitatif, filsafatnya adalah positivistik, yaitu realitas dipandang sebagai sesuatu yang konkret, dapat diamati oleh indera, dapat dikategorikan, tidak berubah, dapat diukur, dan diverifikasi. Kemudian peneliti dapat menentukan hanya beberapa variabel dari objek dan dapat membuat instrumen untuk mengukurnya. Jadi terdapat seminimalnya 2 variabel untuk bisa diukur. Kemudian dalam kualitatif sifat realitasnya itu bersifat objektif, tidak dapat dilihat secara parsial
atau harus sepenuhnya yaitu holistik. Filsafatnya bersifat post-positivistik. Objek merupakan sebagai sesuatu yang dinamis, hasil konstruksi pemikiran dan interpretasi gejala yang diamati. Utuh karena setiap aspek dari objek mempunyai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam kualitatif, realitas tidak hanya yang tampak atau teralami, tapi sampai pada yang dibaliknya. Sehingga filosofinya lebih mendalam atau mempertanyakan jawaban. Jadi, jika dalam penelitian kuantitatif, itu pasti akan bersifat lebih rigid atau lebih kaku, karena semuanya sudah merupakan sesuatu yang konkret dan bisa terlihat. Sementara dalam penelitian kualitatif, subjek atau objek yang kita tampilkan, yang kita teliti itu harus bersifat seluruhnya, tidak dapat kita kategorikan. Contohnya ketika kita mengkaji manusia, kita tidak bisa mengkategorisasi hanya sebagian saja, tapi kita harus melihat secara utuh keseluruhan manusia itu sendiri. Yang kedua yaitu terkait hubungan peneliti. Dalam kuantitatif, hubungan peneliti dan yang diteliti ini kebenarannya berada di luar diri, yaitu hubungan peneliti dan yang diteliti harus dijaga jaraknya sehingga bersifat independen. Jadi, sangat dimungkinkan ketika kita sebagai peneliti dalam kuantitatif, kita tidak mengenal siapa yang kita teliti atau responden yang dijadikan sebagai pengisi angket dalam penelitian kita. Harus ada jarak sehingga akan lebih objektif. Kuesioner sebagai teknik pengumpulan datanya, kita hampir tidak kenal dengan siapa yang mengisi atau responden yang memberikan data. Sementara dalam kualitatif, peneliti atau kita selaku orang yang melakukan penelitian itu sebagai human instrument dengan teknik pengambilan data participan observation atau observasi peran serta dan in-depth interview, wawancara mendalam. Jadi kita tidak terlalu banyak memerlukan apa yang akan kita tanyakan, kita hanya memerlukan guideline dan nanti pertanyaan akan mengalir begitu saja karena kita sebagai human instrumentnya. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang kita memerlukan angket dalam mempertanyakan sesuatu dan yang sudah terukur secara valid dan reliable. Sementara dalam kualitatif, kita sebagai human instrument, kita boleh mempertanyakan apapun yang kita butuhkan sesuai dengan penelitian tersebut. Dalam kualitatif, peneliti harus mengenal dan berinteraksi dengan sumber data. Kita harus bisa berinteraksi dan cukup dekat dengan objek atau informan penelitian kita. Kemudian kita juga harus bisa mengenal secara dekat dunia kehidupan, mengamati dan mengikuti alur kehidupan informan secara apa adanya atau secara natural. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa mengikuti kegiatan yang sedang dilakukan oleh informan kita, sehingga kita bisa mendalami apa yang dilakukan oleh informan kita, apakah sesuai dengan apa yang disampaikannya atau tidak. Selanjutnya terkait hubungan variabel. Dalam penelitian kuantitatif, hubungan variabel terhadap objek yang diteliti lebih bersifat sebab akibat atau kausalitas. Ada variabel independen sebagai sebab dan juga ada variabel dependen sebagai akibat. Ini untuk bisa kita mencari seberapa besar pengaruhnya dari variabel independen terhadap variabel dependen. Sementara dalam kualitatif tidak ada hubungan pengaruh. Hubungan variabel bersifat interaktif yaitu saling mempengaruhi atau resiprokal, sehingga tidak diketahui yang mana independen dan yang mana variabel dependen. Atau bahkan bisa dikatakan bahwa dalam kualitatif tidak ada variabel. Selanjutnya perbedaan dalam hal kemungkinan generalisasinya. Dalam penelitian kuantitatif menekankan pada keluasan informasi bukan kedalaman, sehingga cocok untuk populasi yang luas dengan variabel terbatas. Ketika kita memiliki populasi yang luas, kita masih bisa melakukan penelitian dan menentukan sampelnya, sehingga hasil dari penelitian tersebut bisa dikatakan atau digeneralisasikan bahwa seluruh populasi juga mengalami hal yang sama. Data yang diteliti adalah sampel yang diambil dari populasi dengan teknik probability sampling, bisa merupakan random, cluster, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya kita selaku peneliti membuat generalisasi atau hasil keseluruhan dari semua populasi tersebut. Berbeda dengan penelitian kualitatif,
menekankan pada kedalaman informasi sampai pada tingkat makna. Populasi yang langsung dipilih atau purposif jadi tidak dapat digeneralisasi. Dalam penelitian kualitatif, kita harus langsung menentukan siapa informan yang akan kita teliti. Dan kita harus mendalami apa yang kita pertanyakan sampai kita tidak tahu akan mempertanyakan apa lagi kepada informan. Saat itu artinya penelitian sudah selesai. Namun jika kita masih ingin mempertanyakan sesuatu, kita harus terus melanjutkan pertanyaan tersebut. Sehingga hasil atau jawaban dari informan akan lebih mendalam. Dan jawabannya pun tidak bisa digeneralisasi untuk seluruh orang, tapi hanya berfokus pada informan tertentu saja. Selanjutnya, perbedaan dalam hal peranan nilai. Dalam penelitian kuantitatif, kita tidak berinteraksi dengan sumber data, maka terbebas dari nilai-nilai yang dibawa peneliti dan sumber supaya objektif. Jadi kita bisa lebih objektif dalam menilai hasil jawaban responden, karena kita tidak mengenal siapa respondennya. Namun, dalam penelitian kuantitatif tentu saja data bersifat dangkal karena ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan angka atau disamaratakan. Dalam penelitian kuantitatif, kita hanya melihat responden dari hasil jawabannya saja dan diukur melalui angka-angka, tanpa kita ingin mengetahui bagaimana latar belakang responden ataupun siapa yang mengisi dan lain sebagainya, kita tidak kenal dengan sumber data tersebut. Dalam penelitian kualitatif, kita harus mengenal latar belakang informan seperti apa. Dan tentu saja latar belakang kita selaku peneliti dengan informan tentu berbeda. Sehingga akan memungkinkan dalam proses pengambilan data, analisis, dan pembuatan laporan terikat oleh nilai masing-masing. Sehingga kita harus mengkonfirmasi kembali kepada informan apakah pandangan kita sudah sesuai dengan apa yang dirasakan oleh informan atau masih ada yang perlu diperbaiki, sehingga datanya akan bersifat depth atau mendalam. Dari keseluruhan perbedaan yang sudah dijelaskan tadi terkait aksioma atau pandangan dasar perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif, saya sudah merangkum perbedaan tersebut dalam beberapa hal berikut. Berikut adalah perbedaan antara paradigma kuantitatif dengan paradigma kualitatif. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, kita ketemu lagi. Hari ini kita akan membahas materi terkait pendekatan dan metode. Minggu lalu kita udah banyak belajar tentang paradigma penelitian komunikasi. Jadi di mata kuliah riset itu kita harus bisa menggunakan berbagai macam pendekatan untuk melakukan penelitian gitu ya. Jadi kalau kemarin kita udah bahas tentang paradigma positivistik, post-positivistik, sekarang kita belajar pendekatan dan metode. Pendekatan dan metode dalam penelitian komunikasi itu ada dua. Yang pertama pendekatan objektif atau positivistik paradigmanya, itu metode penelitiannya kuantitatif. Ya, kemudian kalau pendekatannya subjektif atau post-positivistik itu metodenya kualitatif. Masih ingat kalau metode kuantitatif itu pola pikirnya induktif atau deduktif? Deduktif. Kalau misalnya kualitatif, induktif gitu ya. Itu kita udah bahas ya minggu lalu perbedaan-perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, kalau di kuantitatif kita ada yang namanya penelitian lapangan atau penelitian isi atau teks media ya. Penelitian lapangan ini yang waktu teman-teman lakukan kemarin di MPK kuantitatif. Pasti teman-teman udah belajar mata kuliah MPK kuantitatif kan ya? Udah teman-teman bikin penelitian? Ya, penelitian yang teman-teman lakukan biasanya kemarin itu pakai survei ya, pakai angket, kemudian datang ke lapangan, mencari siapa respondennya gitu ya. Nah, itu masuknya ke sini, metode survei gitu ya. Atau bisa juga metode eksperimen. Misalnya kalau di ilmu-ilmu sosial kita bisa melakukan perbandingan dari misalnya satu kelompok diberikan tayangan terkait agresivitas misalnya dan satu kelompok tidak diberikan tayangan, nanti hasilnya akan berbeda. Nah, itu namanya metode eksperimen. Itu masuk pada penelitian kuantitatif. Gitu. Kemudian ada field research, historis dan lain sebagainya. Dan kalau di penelitian isi atau teks media, ini kita menganalisis isi atau konten analisis.
ya. Yang seperti apa? Nah, teman-teman di sini ada yang suka pakai AI? Suka dong ya, pasti ya. Nah, ketika teman-teman pakai AI, teman-teman berpikir nggak kenapa sih AI itu bisa sepintar itu? Nah, sebetulnya AI itu sebelum dia jadi aplikasi AI, dia itu punya apa ya, kayak punya kamus tersendiri yang hasil dari penelitian teks media gitu. Jadi itu tuh perhitungannya huruf per huruf, angka per angka, kemudian satu kata per kata gitu yang menjadi angka kemudian diakumulasikan dan dia jadi sebuah aplikasi besar gitu. Nah, itu tuh masuknya dalam penelitian kuantitatif juga. Dia pakai coding namanya gitu. Kita menghitung berapa banyak kata yang muncul, kemudian kata itu disamakan dengan apa gitu, dikategorisasikan dengan apa. Misalnya kayak kalau misalnya kita banyak membahas tentang hate speech misalnya, nanti ada rumusnya, oh ini tuh bagian dari hate speech, ini tuh bagian dari kata-kata yang baik, misalnya kata-kata yang buruk, itu algoritma itu sama dengan penelitian teks media, kalau dalam penelitian komunikasi. Jadi itu permainan penelitian kuantitatif sebetulnya, gitu ya. Nah, kemudian kalau teman-teman juga ada yang suka dengan pendekatan subjektif, itu penelitiannya kualitatif. Teman-teman sudah belajar juga penelitian kualitatif? Ya, jadi teman-teman tentu bisa membedakan seperti apa penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, kalau penelitian kualitatif ini sama, terbagi dua juga, ada penelitian isi dan penelitian lapangannya. Kalau penelitian isi atau teks medianya ada analisis framing, analisis wacana, semiotik, hermeneutik, dan lain sebagainya. Gitu. Teman-teman tahu analisis framing atau analisis wacana itu seperti apa? Misalnya, teman-teman suka nonton berita di TV? Suka. Nah, kenapa di berita di TV itu ada headline-nya, kemudian ada siapa yang ditampilkannya, gitu. Nah, kalau kita mau menganalisis itu menggunakan analisis framing, gitu ya. Jadi, dalam satu layar televisi itu isinya apa aja, nah itu yang dianalisis. Itu kalau misalnya dalam konteks berita atau misalnya dalam konteks iklan, misalnya. Ya. Kemudian kalau analisis wacana, kita lebih kepada teks-teks yang muncul dalam sebuah tayangan misalnya. Gitu. Kalau berbicara tentang tayangan. Nah, kemudian semiotik, teman-teman pasti pernah dengar ya, analisis semiotika. Pernah dengar ya, analisis semiotika bagaimana kita menganalisis dari film atau misalnya iklan juga bisa gitu ya. Kita mau menganalisis terkait scene-scene yang sekiranya itu memunculkan makna-makna tertentu gitu. Itu semiotik. Kemudian ada hermeneutik. Hermeneutik ini lebih menganalisis kepada nilai-nilai historis biasanya gitu. Itu hermeneutik. Nah, kemudian ada penelitian lapangan. Ada studi kasus, fenomenologi, etnometodologi, interaksi simbolik, etnografi, biografi, dan grounded teori. Gitu. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Nah, ini di penelitian kuantitatif yang tadi. Penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Karena kita tahu kalau kuantitatif itu ada variabelnya. Ada variabel dependent dan ada variabel independent. Jadi kita harus bisa menghitung seberapa jumlah keterkaitan antara variabel X dengan variabel Y. Ataupun seterusnya jika variabelnya lebih dari 2. Gitu ya, dengan metode eksperimen, survei atau penelitian historis. Seperti itu ya. Yang seperti yang tadi sudah dijelaskan gitu ya, kita akan mencari bagaimana hubungan sebab akibat. Karena kalau dalam kuantitatif kuncinya memang sebab dan akibat. Ada yang menjadi penyebab dan ada yang menjadi akibat gitu ya. Nah, kemudian kalau di penelitian kualitatif, penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melihat judul ada kata analisisnya, ini kurang lebih pasti kualitatif karena itu merupakan kata kunci dari penelitian kualitatif gitu ya. Yang pertama konstruktivisme, bersifat reflektif dialektikal antara peneliti dan subjek penelitian, perlu empati dan interaksi dialektis agar mampu merekonstruksi realitas. Maksudnya apa?
Reflektif dialektikal itu adalah bagaimana kita sebagai peneliti melihat apa yang dialami atau situasi yang sedang dihadapi oleh informan kita, oleh subjek penelitian kita, kemudian kita menuliskannya seperti itu. Tapi karena kita punya latar belakang yang berbeda antara kita sebagai peneliti dengan subjek penelitian, maka kita harus mengkomunikasikan pandangan-pandangan kita apakah sesuai dengan realitas yang dialami oleh informan. Seperti itu, ya. Sehingga nantinya kita sebagai peneliti mampu merekonstruksi realitas yang dialami oleh informan tersebut. Gitu ya. Itu konstruktivisme. Kemudian interpretivisme juga kurang lebih sama terkait itu gitu ya. Dan kalau misalnya dalam penelitian kualitatif, khususnya interpretivisme, kita tidak boleh memilah-milah. Jadi satu individu yang kita teliti sebagai subjek penelitian, kita harus meneliti secara utuh. Tidak bisa kita membagi bahwa saya hanya menyukai sisi ininya saja, sisi lainnya saya tidak mau teliti, itu tidak bisa. Dalam penelitian kualitatif kita harus meneliti keseluruhannya, gitu ya. Karena bersifat holistik, tidak parsial, seperti yang sudah kita jelaskan minggu lalu. Kemudian ada subjektivisme atau kritis, dilatar belakangi ideologi tertentu dalam mengkaji fenomena sosial dan berpihak pada kaum marginal. Jadi perbedaannya kalau konstruktivisme atau interpretivisme, kita berupaya untuk memberikan gambaran, penjelasan kepada halayak seperti apa hasil penelitian kita, tapi kalau dalam subjektivisme atau kritis, kita berupaya untuk menyadarkan masyarakat terkait isu-isu atau fenomena yang kita angkat gitu. Karena biasanya berkaitan dengan kaum-kaum marginal. Misalnya isu-isu kaum-kaum yang menengah ke bawah atau bahkan yang memang sudah ada di taraf bawah gitu ya, kita akan mengangkat isu itu. Misalnya kalau kita sering lihat ada masyarakat-masyarakat atau orang-orang yang bawa roda, misalnya dia meminta-minta, hal-hal seperti itu yang kadang banyak terjadi di jalanan gitu. Nah, seperti apa bantuan dari pemerintah atau dari masyarakat lainnya terkait orang-orang ini, misalnya tentang seperti itu. Atau dalam kritis juga kita bisa mengangkat isu-isu feminisme misalnya gitu, yang berkaitan dengan menyadarkan masyarakat bahwa ini tuh sebetulnya tidak layak untuk perempuan itu tidak harus selalu dipandang sebagai posisi yang di bawah laki-laki, misalnya seperti itu. Nah, itu kita bisa mengangkat di kritis. Atau misalnya ketika teman-teman mengkaji sebuah film, misalnya menggunakan semiotika, semiotika itu kita bisa mengangkat isu dalam konteks konstruktivisme atau konteks kritis. Kalau misalnya kita mau mengangkat isu dalam konteks konstruktivisme, itu kita hanya mengkaji bagaimana pemaknaan dalam sebuah tayangan misalnya. Tapi kalau kritis, kita ingin mengkritisi. Misalnya, kenapa sih harus selalu perempuan yang dijadikan objek dalam sebuah tayangan? Misalnya seperti itu, gitu ya. Itu berkaitan dengan kritis, gitu. Paham sampai sini? Paham. Nanti kita diskusi setelah ini ya. Selanjutnya, nah, kalau tadi dalam penelitian kuantitatif itu memang tidak terlalu banyak pilihannya atau caranya gitu ya, tapi kalau dalam kualitatif pendekatannya itu cukup banyak ya. Tadi udah beberapa kita bahas. Yang pertama analisis framing, ini diwacanakan oleh media. Sekarang kalau teman-teman udah bukan hanya media televisi dan radio lagi gitu ya, bukan hanya media cetak lagi, tapi sudah media digital. Sudah ada media baru, platform-platform yang begitu banyak, media sosial yang itu banyak sekali melakukan analisis framing sebetulnya ya, yang itu diwacanakan oleh media dan bukan hanya pihak-pihak, misalnya kalau satu media yang punyanya satu orang, tapi kalau berbicara media sosial itu sudah orang per orang, hampir semua orang punya akun dan semua orang membuat analisis framingnya sendiri, mewacanakan apa yang ingin dia tampilkan, seperti itu. Kemudian semiotik, proses berbagi makna melalui tanda, kita melihat, menganalisis tayangan-tayangan gitu ya, kemudian apa makna dari tanda-tanda yang dimunculkan. Kemudian hermeneutik, ini analisis teks kehidupan sosial, ini biasanya kita bisa mengkaji misalnya dari
buku-buku sudah cerita-cerita lama, sejarah-sejarah, histori, atau kitab suci misalnya yang mau kita analisis itu masuknya kepada hermeneutik. Kemudian ada fenomenologi. Ya, teman-teman pernah dengar fenomenologi? Ya, karena rata-rata mahasiswa itu biasanya banyak sekali yang menggunakan fenomenologi, ya. Apa itu fenomenologi? Fenomenologi ini adalah menjelaskan makna, pengalaman tentang suatu konsep, ada tindakan rasional yang mempengaruhi perilaku dan memahami motif perilaku. Jadi kalau kita mau berbicara fenomenologi, kita mau mempertanyakan pemaknaan dia atas sesuatu, gitu. Jadi kalau orang suka bilang, kenapa pakai fenomenologi? Karena ini fenomena, bukan itu jawabannya. Ya, karena kalau berbicara fenomena, semua penelitian itu pasti ada fenomenanya. Fenomena itu kan artinya masalah, ya. Tapi fenomenologi adalah bagaimana kita meneliti sesuatu yang dialami oleh seseorang yang tidak semua orang pernah mengalami itu. Misalnya, kasus narkoba misalnya, atau kasus pelecehan seksual misalnya, atau kasus kriminal misalnya, atau apalagi yang lain-lain gitu ya. Yang dirasa bahwa dia mengalami itu dan tidak semua orang pernah mengalami itu. Jadi kita ingin mengetahui bagaimana pemaknaan dia ketika dia mengalami masalah tersebut gitu. Itu fenomenologi ya. Kemudian setelah fenomenologi kita masuk ke etnografi, membahas budaya komunikasi pada suatu komunitas, etnis, kelompok yang mempunyai kultur khas. Ya, jadi bedanya kalau fenomenologi itu adalah individu yang mengalami sesuatu, kalau etnografi kita meneliti satu komunitas tertentu yang mengalami sesuatu. Bagaimana pola komunikasi yang dia lakukan di internal dia dalam konsep komunitas tersebut gitu. Apa pemaknaan dia akan komunitas dia gitu. Yang kita kaji adalah pola komunikasi budayanya. Seperti itu. Tapi yang dimaksud dalam budaya yang ada pada etnografi itu bukan melulu kebudayaan yang kalau kita tahu misalnya budaya Sunda, budaya Minang, misalnya Melayu, bukan itu, tapi misalnya komunitas BEM, FISIP Unpas misalnya. Komunitas itu kalau misalnya mau mengkaji komunitasnya itu masuknya pada etnografi gitu, karena setiap komunitas itu pasti punya nilai-nilai budayanya sendiri dalam komunitasnya gitu ya. Kemudian masuk pada etnometodologi. Ya, kalau tadi fenomenologi itu individunya, kemudian etnografi itu komunitasnya, kalau etnometodologi itu adalah komunitas dengan komunitas. Bagaimana pola komunikasi antar dua komunitas ini? Atau antar dua individu dengan kebudayaan yang berbeda. Gitu, dengan kebiasaan yang berbeda. Cara atau metode yang digunakan dalam suatu interaksi manusia agar tercipta suatu keteraturan sosial yang baik dan sempurna. Misalnya kalau dalam konteks organisasi kampus, bagaimana pola komunikasi antara himpunan ilmu komunikasi dengan himpunan administrasi publik misalnya seperti itu. Atau bagaimana pola komunikasi antar himpunan ketika dinaungi dalam sebuah organisasi BEM, misalnya seperti itu. Atau kalau misalnya kita mau berbicara dalam konteks personal, misalnya ketika suku Sunda misalnya menikah dengan suku Melayu. Ketika mereka menikah pasti ada perbedaan budaya yang harus disatukan. Bagaimana mereka beradaptasi, bagaimana mereka berkomunikasi, menyatukan dua latar belakang yang berbeda, itu masuknya dalam etnometodologi. Seperti itu. Kemudian grounded theory. Teori yang fungsional membumi aplikasi kehidupan sehari-hari, kegiatan ilmu bersifat natural, dan tidak mengontrol sumber informasi. Jadi kalau dalam grounded theory, kita boleh tidak menggunakan teori, gitu ya. Karena kalau dalam grounded theory, kita meneliti secara natural, sehingga biasanya nanti kita akan justru menemukan teorinya sendiri. Itu grounded theory. Kemudian ada studi kasus. Studi kasus itu adalah kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi pada suatu komunitas, ya. Jadi kalau teman-teman suka bilang mau menganalisisnya pakai apa? Pakai studi kasus, gitu ya. Nah, teman-teman harus tahu dulu studi kasus itu apa. Studi kasus adalah peristiwa yang 1001. Misalnya seperti ini. Ketika dulu di zaman COVID kita melakukan vaksin gitu ya.
Dari 1.000 orang yang divaksin, ada 2 orang yang meninggal. Nah, itu studi kasus namanya. Case tertentu yang berbeda dengan case yang lainnya. Itu studi kasus. Dan studi kasus itu harus yang kasusnya sudah dialami. Gitu. Baru kita mau meneliti apa yang terjadi dalam kasus tersebut. Gitu. Dan studi kasus ini harus berbicara tentang how and why. Kenapa dan bagaimana itu terjadi. Itu kata kunci dalam studi kasus. Gitu. Kemudian ada biografi. Ini biografi mungkin teman-teman udah sering dengar ya, menjelaskan sejarah hidup dari sudut pandang peneliti. Jadi kita mau menjelaskan tentang atau meneliti tentang seseorang yang memang seorang tokohkah atau dia menarik atau seperti apa gitu. Tapi biografi ini bukan misalnya saya mau membuat biografi diri saya sendiri, bukan seperti itu, tapi orang lain yang memandang seperti apa orang yang akan ditelitinya menjadi satu konsep biografi. Gitu ya. Dan yang terakhir interaksi simbolik, ini objek antar individu yang berinteraksi menggunakan simbol gitu ya. Dalam komunikasi kita sering banget karena komunikasi tidak jauh dengan yang namanya simbol-simbol gitu ya, sehingga sering digunakan dalam pendekatan penelitian kualitatif. Seperti itu teman-teman untuk materi kali ini. Selanjutnya kita akan berdiskusi dan setelah diskusi nanti teman-teman harus bisa menuliskan atau membuat penelitiannya sendiri dalam konteks kuantitatif atau kualitatif. Ibu, saya izin bertanya. Oke. Dari semua yang Ibu jelasin tadi, saya belum tahu kalau misalkan pendekatan studi deskriptif itu contohnya seperti apa ya, Bu? Oke, bagus ya pertanyaannya. Jadi kadang ada yang susah membedakan apa itu studi deskriptif dengan studi kasus ya. Perbedaannya adalah kalau studi kasus itu tadi sudah dijelaskan bahwa fenomenanya sudah terjadi dan kita mau menganalisis kenapa itu bisa terjadi. Sementara kalau dalam studi deskriptif itu yang sedang terjadi gitu. Jadi kita meneliti, menjelaskan, mendeskripsikan apa fenomena yang sedang terjadi saat ini. Seperti itu. Gitu. Konsepnya kurang lebih sama seperti studi kasus, tapi dia masalahnya sedang dialami saat ini. Gitu, bukan yang sudah lalu. Seperti itu perbedaannya. Cukup? Cukup, Bu, terima kasih. Oke, yang lain ada yang masih mau bertanya? Silahkan. Bu, Dimas mau nanya. Oke, gimana Dimas? Tadi kan terkait metode kuantitatif itu ada survei. Ada survei itu bisa melalui angket. Nah, minimal respondennya tuh berapa tuh, Bu, untuk angketnya sendiri? Oke, jadi kalau menentukan responden itu kita nggak bisa asal ya. Jadi kita harus tahu dulu kita mau meneliti yang lokusnya di mana. Kemudian objeknya ada berapa. Siapa objeknya? Gitu. Dari objek itu kita tahu komunitas itu jumlahnya berapa gitu, dan itu masuknya adalah populasi. Nah, ketika kita sudah tahu jumlah populasinya berapa, baru kita bisa menentukan jumlah responden dengan menghitung sampelnya menggunakan analisis teknik sampling gitu. Jadi kita menghitung menggunakan rumus teknik sampling, kemudian nanti baru keluar hasilnya berapa dan itu jumlah respondennya gitu. Jadi harus berdasarkan jumlah populasi yang dihitung pakai rumus dan menghasilkan sampel tertentu. Gitu. Cukup Dimas? Cukup, Ibu. Oke, terima kasih. Yang lain? Oke, terima kasih. Oke teman-teman, alhamdulillah pertemuan hari ini kita sudah selesai. Tadi kita sudah diskusi, sekarang nanti teman-teman silakan membuat penelitiannya masing-masing gitu. Minggu depan akan kita bahas ya. Jadi untuk pertemuan kali ini itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.